siap. Gambar 16.9. Ada proyek konstruksi 2 lantai. Fokus pada crane dan kendaraan molen. Molen itu nggak tahu apa, coba tanya. Kendaraan molen. Fokus juga ada pekerja dan pengawas. Dah gitu aja ya. Titik. 1 kendaraan. Nah, ini kendaraan. Oke. 1 2 3. Kita mulai. Mana yang lebih menarik menurut saya dan menurut kalian? Siap. Orang mintanya 2 lantai, ini berapa lantai ini? Oke, ini saya nggak bisa ngasih kesimpulan mana yang menarik dulu ya, karena yang di otak saya itu 2 lantai, ini gagal dulu, ini gagal. Nah, kalau kita lihat dari tab dulu dari tab dulu, kan fokus pada kendaraan molen, crane sama kendaraan molen. Ini menurut saya lebih enak dilihat sih. Ini terlalu pandangan terlalu jauh gitu. Ini terlalu jauh. Ini lebih fokus gitu yang di tab gitu. Ada pekerja, terus ada pengawasnya juga gitu. Secara prinsip sama. Dia menampilkan molen, crane, molen, ada pekerja. Ini juga mirip, ini bangunannya kayak gini gitu. Ada scaffolding juga di sini. Ada bukan scaffolding sini, nggak ada ya, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi secara prinsip sama gitu. Beda di sini yang pertama tadi yang 2 lantai gagal, dua-duanya gagal. Tapi yang di sini molennya saya lebih suka karena lebih fokus satu mobil aja tuh kelihatan sini gitu kan. Nah, ini kan ada 2 nih. Ada kendaraan lain, ada 4 crane. Nah, crane-nya kan yang di sini lihatnya tuh lebih kayak alami, lebih kayak real di sini kelihatannya. Real ini kayak bikinan banget. Kalau yang ini emang AI banget yang ini nih. Yang ini AI tapi lebih realistis gitu. Wah, gini. Ternyata nggak bisa disimpulkan iPad menang, guys. Menurut saya ini yang gambar yang berikut ini adalah yang menang adalah Samsung Tab S6. Ini kalah menurut saya. Oke guys, kita langsung aja ya. Kita adu 2 gadget ini untuk menjalankan aplikasi yang sama. Kita lihat perbedaannya di mana dan mana yang unggul. Sebelah kiri ini iPad, yang sebelah kanan adalah Samsung Tab S6. Oke. Secara jeroan bisa dibilang sama, apple to apple. Karena dari harga dulu ini lebih mahal dibanding yang ini, malah yang Samsung lebih mahal dibanding yang ini gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Saya akan mengadu gadget ini menggunakan aplikasi yang sama, yaitu ChatGPT. Oke, kita open yang di sini ChatGPT-nya, kita open yang di sini. Oke. Kita fair ya, kita menggunakan instruksi yang sama. Jadi instruksinya sama ya. Kita sekarang mulai dari yang gampang-gampang dulu. Siapkan rangkuman tentang rumus fisika kelembaman. Kita mulai dari sini. Enter. Nah, kita lihat nih guys, hasilnya gimana. Oke, yang ini dulu nih, yang tab dulu ya. Tab dulu nih. Rangkuman rumus fisika kelembaman inersia. Pengertian kelembaman atau inersia. Kelembaman atau inersia adalah sifat suatu benda bla 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 bla. Selesai. Kemudian masuk ke rumus-rumus terkait kelembaman. 1. Inersia rotasi. I sama dengan sigma mr kuadrat. I sama dengan momen. Nah, ini gini ya. Oke. Hukum Newton 1 dan inersia. F sama dengan M kali A kan. F sama dengan MA tuh ini ya. Ini versi Tab S6. Ada energi kinetik, rotasi ya. Ya, setengah IW kuadrat. Nah, itu. Penerapan kelembaman 1 2 3. Nah, ini ya. Sekarang yang di iPad. Nah, ini dia. Kelembaban inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan geraknya, diam atau bergerak terus beraturan.
berbeda nih guys. Oh, sama-sama. Oke, sama, sorry, sama ya, kecuali jika ada gaya luar yang mempengaruhinya. Konsep ini beda-beda tipis. Oke, ini kalau di sini masuk sigma F sama dengan 0. Oke, karena hukum kelembaman, ya kan. Nah, ini F sama dengan MA, di sini ada MA. I sama dengan sigma ml kuadrat, ada. Energi kinetik rotasi ada. Di sini ada torsi nih, di sini nggak ada. T sama dengan I kali alfa Newton meter kan, torsi ya kan. Nah, jenis kelembaman, nah di sini ada tuh kelembaman linear, kelembaman rotasi. Faktor yang mempengaruhi kelembaman, ada massa benda, distribusi massa. Nah, di iPad ini lebih lengkap. Gak tau kenapa. Gak tau kenapa guys. Paling sama-sama chat GPT-nya, ya kan. Sama-sama belinya juga sama, cuma diinstal di 2 gadget. Nah, rangkuman di sini. Nah, ini rangkumannya keseimbangan pada dasar benda yang membuatnya menolak perubahan keadaan gerak. Oke. Di sini nggak ada rangkuman, tapi di sini penerapan kelembaman. Nah, ini dia 1 2 3. Kelembaman merupakan konsep fundamental menjelaskan bagaimana benda merespon gaya, baik gerak, translasi maupun rotasi. Intinya sekarang ada perbedaan yang cukup nggak terlalu parah, tapi cukup ada perbedaannya gitu, ya kan. Ya, kesimpulan pertama, kalau kita jalanin chat GPT itu dengan gadget yang berbeda, hasilnya pasti akan berbeda gitu. Oke, terus lanjut, kita coba lagi ya. Tuh, sekarang kita coba yang lebih susah dikit ya. Buat gambar ya, buat gambar ukuran 16:9 ya. Fokus pada dapur minimalis dan fokus ada wanita yang memasak, juga fokus pada ini memasak air ya, biar spesifik. Masak air, juga fokus pada tulisan besar di dinding ya, dapur. Oke, kita samain yang sini ya, buat dinding ya, dapur, tulisannya dapur. Oke, ini udah sama ya guys, udah sama nih. Tuh, sama, kita sama-sama enter. Kita lihat nih, mereka sedang bekerja nih ya. Ini wifi juga sama ya. Samsung Tab sudah mulai bekerja, yang iPad masih iPad duluan men. Wih. Oke, kita lihat yang ini nih. Nah, perbandingannya. Secara prinsip sama. Dia pertama ngasih tulisan besar yang iPad nih, dapur ya. Yang Tab juga dapur, sini sama ya. Sebelah kirinya dia ngasih jendela, ada sinar, sama nih. Di iPad juga sama, ada sinar. Terus ada wanita sedang masak. Nah, ini masak air, kelihatan tekonya di sini sebelah kiri, ini tekonya sebelah kanan gitu. Ini ada kitchen set. Secara prinsip sama. Ini di sebelah kiri bawahnya ada peralatan, ada meja makan dan kursinya. Ini juga sama, ada meja makan dan kursinya. Ini ada kulkas. Nah, ini ada tempat apa ya, ini ada. Nah, kitchen set ini lebih keren, yang di iPad. Ini kitchen setnya keren, ini lebih keren lagi gitu kan. Itulah perbedaannya guys, 2 gadget ya, iPad dan Tab ya, dengan instruksi yang sama, hasilnya pasti beda sekarang gitu. Oke, sekarang tes lagi ya, gambar udah. Sekarang kita ini aja tentang sejarah ya. Rangkuman sejarah Indonesia merdeka. Oke, ini rangkuman 1 2 3 bareng. Nah, bareng. Mereka punya otak masing-masing. Wah, lihat nih guys. Oke. Gila.
iPad nih, kita coba iPad ya. Rangkuman sejarah Indonesia Merdeka, awal perjuangan kemerdekaan, ada masa penjajahan, perlawanan rakyat. Kalau di sini ya, rangkuman sejarah Indonesia Merdeka, satu masa penjajahan ya. Di sini ada penjajahan Portugis, Belanda, Jepang gitu. Langsung di sini ada tahun-tahunnya nih ya. Nah di sini baru nih pendudukan Jepang 42 45. Di sini nggak ada Portugisnya langsung, karena memang mungkin dia ngambilnya dari jarak dekat aja nih. Ini dari tahun abad ke-15. Ini lebih lengkap secara waktu ya. Terus langsung di sini Jepang 42 45, 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Ini pergerakan nasional dulu. Wah ini timingnya jauh nih tuh ya kan. Timingnya jauh 19 dari abad 15 1908 28 30. Ini langsung nih. Nah langsung ke proklamasi kemerdekaan. Oke, persiapan proklamasi, periode pasca proklamasi ya kan, perjuangan diplomasi militer masuk sini, dan pengakuan kedaulatan tahun 49. Nah, di sini detail banget nih, pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, perjuangan pasca proklamasi era kemerdekaan gitu. Kalau saya melihat dari judul orang itu rangkuman kemerdekaan itu mungkin pemahamannya, ekspektasinya nggak terlalu jauh-jauh dari abad 15 gitu. Ekspektasinya mungkin menurut saya yang iPad ini lebih cocok gitu. Kalau yang di tab ini kayak terlalu jauh, terlalu panjang gitu ya. Boleh-boleh aja gitu. Nah sekarang kalian udah bisa bedain kan antara iPad sama tab. Ini sama-sama ChatGPT loh padahal, cuman di beda gadget aja gitu. Oke, kita masuk lagi nih. Nah ini kalau ini pasti sama nih, kita matematika ya. Matematika rangkuman rumus Pitagoras dan contoh soalnya. Oke ya, teks ini matematika rangkuman rumus Pitagoras dan contoh soalnya. Oke, kita mulai 1 2 3. Sekarang kita mulai dari yang tab dulu ya. Pengertian teorema Pitagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Secara semantis dirumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, ini udah jelas ya. Rumus turunannya ini C sama dengan akar gitu kan ya. Contoh soal, cari sisi miring. Oke. Wah, langsung kasih tahu nih. A sekian B sekian berapa C-nya? C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dapat 5. Contoh soal kedua, mencari salah satu sisi tegak. Ya sama aja, tinggal dibolak-balik aja. Kesimpulan, teorema Pitagoras sangat berguna untuk menghitung panjang sisi segitiga siku. Oke, dan seterusnya. iPad, Pitagoras digunakan untuk menghitung hubungan sisi antar segitiga siku dan segitiga siku. C kuadrat sama. Penjelasannya agak beda dikit ya. Beda. Tapi maksudnya sama. Di sini sisi miring, ini sisi lainnya. Oke, bisa sama lah. Variasi rumus, oh ini sama. Contoh soal. Wow, penyelesaian. Wis. Di sini kita lihat nih contoh soalnya nih. Penyelesaian ini saya suka yang iPad. iPad ke bawah, tak lebih enak lihatnya. Kalau ini kan langsung ke kanan. Ini nggak tahu faktor apa, apakah faktor dari engine-nya atau dari pengaturan layar di gadget masing-masing. Contoh 2, mencari sisi alas. Nah ini gini, ini ke kanan, ini ke bawah tuh. Contoh 3, ini ada 2, ini ada 3. Nah berapa tersebut? Gila. Dalam kehidupan, aplikasi dalam kehidupan. Dikasih tahu kesimpulan, menghitung panjang sisi gadget siku tentang teknik fisika. Oke, sip. Ada gitulah guys ya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri mau pakai yang mana gitu. Kesimpulan pertama, saya suka yang iPad. Baru pakai tab gitu. Oke. Apa lagi ya? Kita gambar lagi aja. Gambar
16.9 petani ya, sedang mencangkul sawah, fokus pada cangkul dan sawahnya. Ada istri petani membawa makanan untuk kanan, dan ada gazebo tempat mereka makan. Coba ya, gambar 16.9 petani sedang, istri petani membawa makanan dan ada gazebo. Oke, 1, 2, 3. Prediksi saya iPad menang lagi, gambarnya lebih menarik. Kita lihat mana yang lebih unggul, iPad atau Tab S6. Parah, keren banget man, parah. Kita bandingin ya. Gila. Kalau secara gambar saya suka yang mana ya? Suka yang ini sih, yang Tab sekarang. Kalau ini kan sawahnya kan hijaunya posisi apa namanya, bentuk sawahnya tuh bertingkat. Ini kurang menarik juga. Ini pagi sama-sama pagi sebenarnya sih, mau menjelang siang sama gitu. Nah ini gini ya, nih cangkul berubah jadi ini, bukan cangkul gitu kan. Gitu. Secara konsep sih sama, sawah. Ini sawahnya ada bertingkat, ini enggak. Tapi konsep sama nih, bertingkat gini melingkar. Ini melengkung juga, sama melengkung juga nih tuh. Sama-sama melengkung di sini kanan. Tuh. Nah, kalau ini instruksi ini lebih tepat. 2 orang aja kan, petani sama istrinya. Kalau ini ada 3. Ini ada petani, istrinya, ini ada orang lain yang lagi ngatur makanan di gazebo. Nah, gitu. Cuman kalau saya lihat dari secara general, ini menang sih, yang Tab menang. Berarti prediksi saya salah gitu. Dia juga ada pohon pisang tuh ya kan. Tuh, keren sih ini, kerenan ini saya. Nah, kalau kalian gimana guys? Saya serahkan kalian. Saya suka yang ini. Oke. Versi saya satu sama nih, buat gambar ini menang. Oke. Widih. Apalagi guys, ya apalagi ya, saya senang bikin gambar sih gitu. Ternyata tapi nggak kalah juga ya gitu. Gambar 16.9 ada proyek konstruksi gedung 2 lantai, fokus pada sini. Ada apa namanya, ada pekerja dan pengawas. Dah gitu aja ya, titik. 1 kendaraan. Nah ini kendaraan. Oke. 1, 2, 3. Kita mulai. Mana yang lebih menarik menurut saya dan menurut kalian? Siap. Orang mintanya 2 lantai, ini berapa lantai ini? Gila. Oke, ini saya nggak bisa ngasih kesimpulan mana yang menarik dulu ya, karena yang di otak saya itu 2 lantai, ini gagal dulu, ini gagal. Nah, kalau kita lihat dari tab dulu kan fokus pada kendaraan molen, kren sama kendaraan molen. Ini menurut saya lebih enak dilihat sih. Ini pandangan terlalu jauh gitu. Ini terlalu jauh. Ini lebih fokus gitu yang di
tab gitu. Ada pekerja, terus ada pengawasnya juga gitu. Secara prinsip sama, dia menampilkan molen, crane molen, ada pekerja, ini juga mirip nih bangunannya kayak gini gitu. Ada scaffolding juga di sini. Ada bukan scaffolding sini nggak ada ya, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi secara prinsip sama gitu. Beda di sini yang pertama tadi yang 2 lantai gagal, dua-duanya gagal. Tapi yang sini molennya saya lebih suka karena lebih fokus satu mobil aja tuh kelihatan sini gitu kan. Nah, ini kan ada 2 nih, ada kendaraan lain ada 4 keren. Nah kerennya kan yang di sini lihatnya tuh lebih kayak alami, lebih kayak real di sini kelihatannya real. Ini kayak bikinan banget kalau yang ini emang AI banget nih yang ini nih. Yang ini AI tapi lebih realistis gitu. Wah gini. Ternyata nggak bisa disimpulkan iPad menang guys. Menurut saya ini yang gambar yang berikut ini adalah yang menang adalah Samsung Tab S6. Ini kalah menurut saya gitu. Yang dari di otak saya ekspektasinya seperti ini aja, udah fokus ada satu ini kasih 2 gitu kan gitu. Oke guys, gitu dulu, udah cukup lama videonya. Sekarang saya serahkan kalian semua, tapi kalau kalian mau tahu pendapat saya adalah ternyata masih balance keunggulan masing-masing ini. Tapi saya boleh kasih dikit jempol buat ini untuk gambar Samsung Tab S6 tuh gambar oke nih, ternyata menang di atas satu level dibanding iPad. Tapi iPad menang di deskripsi, tulisan-tulisan, rumus gitu. Nah ini menang di sini dia. Dia di sini lebih asik, lebih enak dibacanya, lebih terstruktur gitu. Tapi untuk gambar saya milih yang Tab S6. Dan ternyata dua-duanya punya kelebihan dan kurang masing-masing. Kembalikan kepada kalian semua. Tapi kemasan hidupnya dua-duanya ya, saya bisa milih mau pakai ini atau ini sesuai kebutuhan saya gitu maksudnya. Terima kasih udah nonton, jempol buat kalian. Komen di bawah dan jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.